Ia tak bisa tenggelam. Ia tak bisa mati oleh air. Namun justru dunia manusia yang paling sering mencoba membunuhnya. Inilah kisah Antasena, kesatria lautan, anak yang lahir dari darah Pandawa. Namun dibesarkan oleh ombak, sunyi, dan amarah samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara semua, selamat datang kembali di Petok Legenda Nusantara. Tempat kisah-kisah legenda, mitos, dan sejarah Nusantara dihidupkan kembali dengan rasa dan jiwa. Sebelum kita menyelam lebih dalam kelautan kisah Antasena, pastikan kalian subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung channel ini agar terus bisa menghadirkan cerita-cerita epik yang jarang diceritakan. Karena malam ini, kita tidak hanya mendengar cerita. Kita akan menyelam ke takdir. Antasena adalah nama salah satu tokoh pewayangan Jawa. Tokoh ini merupakan ciptaan para pujangga Jawa yang disisipkan ke dalam kisah Mahabharata, suatu wiracarita kuno karya Krishna Dwaipayana biasa dari India yang sering diadaptasi menjadi cerita pewayangan. Nama Anantasena maupun Antasena tidak ditemukan dalam naskah asli Mahabharata berbahasa Sanskerta, diterjemahkan oleh Kisari Mohan Ganguly. Dalam pewayangan, tokoh ini dikenal sebagai putra bungsu Bimasena, serta saudara lain ibu dari Antareja dan Gatotkaca. Dalam pewayangan klasik versi Surakarta, Antasena merupakan nama lain dari Antareja, yaitu putra sulung Bimasena. Sementara menurut versi Yogyakarta, Antasena dan Antareja adalah dua orang tokoh yang berbeda. Akan tetapi dalam pewayangan zaman sekarang, para dalang Surakarta sudah biasa memisahkan tokoh Antasena dengan Antareja, sebagaimana yang dilakukan oleh para dalang Yogyakarta. Asal-usul Antasena adalah putra bungsu Bimasena atau Werkudara, yaitu Pandawa nomor 2. Ia lahir dari seorang ibu bernama Dewi Urangayu, Batari Urangayu putri Sang Hyang Batara Baruna. Bima menikah dengan Urangayu dalam cerita Kalisrayu Binangun, yaitu saat Pandawa dan Kurawa berlomba untuk membuat sungai tembus ke samudra. Bima meninggalkan Urangayu dalam keadaan mengandung ketika ia harus kembali ke negeri Amarta. Saat Antasena masih dalam kandungan, Kahyangan Suralaya diserbu oleh Prabu Dewa Kintaka dari kerajaan Gwacinraka yang bermaksud untuk merebut dan menikahi Batari Kamaratih. Antasena yang masih dalam kandungan dikeluarkan oleh Sang Hyang Narada dan diajukan ke peperangan. Berkat perlindungan Sang Hyang Wenang, Antasena mampu mengalahkan Prabu Dewa Kintaka dan pasukannya. Setelah mampu mengalahkan musuh Kahyangan, Antasena diserahkan kepada Sang Hyang Antaboga untuk dididik menjadi satria. Setelah dewasa ia berangkat menuju kerajaan Amarta untuk menemui ayah kandungnya. Setibanya di Amarta, Antasena justru mendapat kabar buruk bahwa Bima dan saudara-saudaranya disekap oleh Korawa bernama Prabu Gangga Trimuka. Antasena pun berhasil menemukan Bima dan Pandawa lain dalam kondisi mati akibat disekap di dalam penjara besi yang ditenggelamkan di laut. Berkat cupu Madusena pusaka pemberian kakeknya, Antasena berhasil menghidupkan mereka kembali dan membunuh Gangga Trimuka. Setelah pertarungan itu, Antasena menikahi sepupunya yang bernama Janakawati yang tak lain adalah putri Arjuna. Selepas itu para Pandawa mempersiapkan pesta. Karena Pandawa nomor 3, Arjuna akan menikahkan salah satu putrinya Dewi Pergiwati dengan putra mahkota kerajaan Amarta yaitu bernama Raden Pancawala yang merupakan putra Pandawa nomor 1 Yudhistira. Pernikahan antar saudara sepupu tersebut nyaris gagal karena ulah begawan Durna yang berniat untuk menjodohkan Pergiwati dengan putra mahkota Hastina, Raden Lesmana Mandrakumara. Berkat bantuan Antasena, Pancawala berhasil melarikan Pergiwati dan terlindungi dari amukan Kurawa. Setelah kejadian tersebut, Arjuna akhirnya sadar dan meresmikan pernikahan Pancawala dengan Pergiwati.
Beberapa tahun setelah pernikahan antara Pancawala dengan Pergiwati, Antasena kemudian menikahi sepupunya yang bernama Dewi Janakawati yang juga putri Arjuna, setelah bersaing dengan Setyaki dan Lesmana Mandrakumara. Dari pernikahannya dengan Janakawati, mereka dikaruniai seorang putra bernama Raden Jayasusena. Sifat dan kesaktian. Antasena digambarkan berwatak polos dan lugu, tetapi teguh dalam pendirian. Dalam berbicara dengan siapapun, ia selalu menggunakan bahasa ngoko sehingga seolah-olah tidak mengenal tata krama, yakni sifat yang sama dengan ayahnya. Namun hal ini justru menunjukkan kejujurannya di mana ia memang tidak suka dengan basa-basi duniawi. Dalam hal kesaktian, Antasena dikisahkan sebagai putra Bima yang paling sakti. Ia mampu terbang, amblas ke dalam bumi, serta menyelam di air. Kulitnya terlindung oleh sisik udang yang membuatnya kebal terhadap segala jenis senjata. Kematian. Antasena dikisahkan meninggal secara moksa bersama sepupunya, yaitu Wisanggeni putra Arjuna. Keduanya meninggal sebagai tumbal kemenangan para Pandawa menjelang meletusnya perang Baratayuda. Ketika itu Wisanggeni dan Antasena menghadap Sang Hyang Wenang, leluhur para dewa, untuk meminta restu atas kemenangan Pandawa dalam menghadapi Kurawa. Sang Hyang Wenang menyatakan bahwa jika keduanya ikut berperang justru akan membuat pihak Pandawa kalah. Wisanggeni dan Antasena pun memutuskan untuk tidak kembali ke dunia. Keduanya kemudian menyusut sedikit demi sedikit dan akhirnya musnah sama sekali setelah dipandang Sang Hyang Wenang. Malam itu, langit tidak benar-benar gelap. Awan menggantung rendah, seolah takut jatuh ke bumi. Angin berputar pelan, membawa bau laut meski istana Pandawa berdiri jauh dari pesisir. Dari dalam sebuah kamar sunyi, terdengar jeritan yang bukan sekadar jeritan kelahiran, melainkan jeritan takdir. Dewi Urangayu menggenggam kain basah oleh keringat dan air mata. Tubuhnya gemetar. Ini bukan kelahiran biasa, bisiknya hampir tak terdengar. Saat tangisan bayi akhirnya pecah, lampu-lampu minyak di ruangan itu padam serentak. Bayi itu tidak menangis seperti manusia pada umumnya. Tangisannya berat, dalam, seolah berasal dari perut samudera. Air merembes dari lantai batu, mengalir menuju tubuh kecil yang baru lahir itu. Para dayang mundur ketakutan. Air datang sendiri, gumam salah satu dari mereka. Bayi itu membuka mata, hitam pekat, tenang, tanpa rasa takut. Seakan dunia manusialah yang seharusnya gentar menyambutnya. Bima, sang ayah, datang dengan langkah berat. Ksatria yang tak pernah gentar menghadapi raksasa, malam itu justru ragu menatap darah dagingnya sendiri. Saat ia menggendong bayi itu, tubuhnya merasakan dingin, bukan dingin kematian, melainkan dingin kedalaman laut. "Anakku," ucap Bima pelan. Bayi itu berhenti menangis, lalu menggenggam jari Bima dengan kekuatan yang tak masuk akal. Bima tersentak. Kekuatan apa ini? Batinnya bergetar. Para tetua dipanggil. Mereka membaca tanda-tanda, menghitung hari, membuka kitab tua. Wajah-wajah mereka mengeras. "Anak ini bukan milik daratan sepenuhnya," kata salah satu resi dengan suara berat. "Ia anak laut." Kata-kata itu menggantung di udara seperti vonis. Dewi Urangayu memeluk bayinya erat. "Dia anakku. Dia manusia," teriaknya, air mata jatuh membasahi dahi sang bayi. Namun angin kembali berputar, dan suara ombak samar terdengar, padahal laut masih jauh. Hari-hari berlalu, dan keanehan itu tak pernah berhenti. Antasena, nama yang akhirnya diberikan, tidak pernah rewel saat dimandikan dengan air dingin. Justru ketika air diambilkan, ia tersenyum. Setiap kali hujan turun,
bayi itu tenang, matanya menatap ke langit seolah mengenali sesuatu. Suatu hari, seorang dayang ceroboh menjatuhkan Antasena ke kolam istana. Jerit panik menggema. Semua orang berlari. Namun yang mereka lihat membuat lutut mereka lemas. Antasena tidak tenggelam. Ia berdiri di dasar kolam, rambutnya melayang pelan, matanya terbuka, dan bibirnya tersenyum. "Ibu," suaranya kecil tapi jelas terdengar dari dalam air. Dewi Urang Ayu jatuh berlutut. "Anakku, ya Dewa," Bima mengepalkan tangan. Hatinya terbelah antara bangga dan takut. Ia sadar, dunia ini kejam pada hal-hal yang tak bisa dipahami. Kabar tentang anak yang tak bisa tenggelam menyebar cepat, lebih cepat dari doa dan harapan. Bisik-bisik muncul di pasar, di padepokan, bahkan di istana raja-raja lain. Anak siluman, anak kutukan, pertanda kehancuran. Kata-kata itu seperti pisau yang tak terlihat, namun mengiris hati. Antasena tumbuh dengan tatapan orang-orang yang selalu setengah takut, setengah membenci. Anak-anak lain menjauh. "Jangan dekat dia, nanti ditarik ke kolam," kata mereka. Antasena kecil hanya menunduk. Suatu malam ia bertanya pada ibunya, "Ibu, kenapa mereka takut padaku?" Dewi Urang Ayu terdiam lama sebelum menjawab, "Karena mereka belum mengenalmu, Nak." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bukan itu alasannya. Dunia manusia selalu takut pada apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Di usia yang masih belia, Antasena sering duduk sendirian di tepi sungai. Ia berbicara pada air seperti berbicara pada teman lama. "Aku ini siapa?" tanyanya lirih. Air beriak, membentuk lingkaran kecil, lalu tenang kembali. Dalam keheningan itu, suara samar terdengar, bukan di telinga, melainkan di dadanya. "Kau milik kami, namun darahmu mengikatmu pada daratan." Antasena memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Namun ia juga belum tahu bahwa suara itu adalah panggilan takdir. Takdir yang kelak memaksanya memilih antara menjadi manusia yang ditolak atau kesatria lautan yang ditakuti dunia. Antasena tumbuh seperti bayangan di tengah cahaya istana. Tubuhnya semakin kuat, matanya semakin dalam, namun senyumnya justru makin jarang terlihat. Di usia ketika anak-anak lain berlatih memanah dan tertawa di lapangan, Antasena sering dipinggirkan. Guru-guru istana mengajarinya dengan jarak, seolah sentuhan terlalu dekat bisa membawa bencana. Suatu hari, saat latihan senjata, seorang murid berbisik keras, "Dia itu anak air, mana bisa bertarung di darat." Tawa kecil terdengar, menyakitkan meski terdengar sepele. Antasena menggenggam tongkat latihannya. Tangannya gemetar, bukan karena lemah, tapi karena menahan sesuatu yang bergolak di dadanya. "Aku juga ingin belajar," ucapnya pelan. Guru itu menghela napas. "Ilmu daratan tidak selalu cocok untukmu, Nak." Kata-kata itu terdengar lembut, namun rasanya seperti pengusiran halus. Malamnya, Antasena duduk di kamar, menatap telapak tangannya sendiri. "Jika aku bukan milik daratan, lalu aku milik siapa?" tanyanya pada Suni. Bima memperhatikan semua itu dalam diam. Sebagai ayah, ia ingin melindungi. Sebagai ksatria, ia tahu takdir tak bisa dihindari. Suatu malam, Bima memanggil Antasena ke pendopo belakang. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. "Anakku," kata Bima dengan suara berat, "dunia ini keras pada mereka yang berbeda." Antasena menunduk. "Ayah, apakah aku kesalahan?"
Pertanyaan itu menghantam dada Bima lebih keras dari gada manapun. Ia menggenggam bahu anaknya. Tidak, kau bukan kesalahan. Kau hanya ditakdirkan berjalan di jalan yang sunyi. Antasena menatap ayahnya, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, kenapa aku selalu merasa tidak punya tempat? Bima terdiam lama, lalu berkata lirih, karena tempatmu belum sepenuhnya kau temukan. Di kejauhan, suara air sungai mengalir lebih deras, seolah ikut mendengarkan percakapan itu. Malam-malam Antasena mulai dipenuhi mimpi aneh. Ia bermimpi tenggelam, namun tidak sesak. Ia bermimpi berjalan di dasar laut, dikelilingi cahaya biru kehijauan dan makhluk-makhluk yang menunduk hormat. Dalam salah satu mimpi, seekor naga besar muncul dari kegelapan air. Matanya menyala, suaranya bergema di dalam kepala. Cucu dari darah laut, kenapa kau menahan panggilan kami? Antasena terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat, namun lantai di sekitarnya justru kering. Itu hanya mimpi, gumamnya. Tapi setiap kali ia mendekati sungai atau kolam, air bergetar halus, seolah menyambut. Suatu sore, tanpa sadar, ia melangkah masuk ke sungai kecil di belakang istana. Airnya naik hingga dada, lalu leher, lalu kepala. Para pengawal panik. Namun Antasena berdiri tenang di dalam air. Aku bisa bernapas, katanya heran. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum lepas, senyum yang tidak pernah ia rasakan di daratan. Ketenangan itu tak berlangsung lama. Ketakutan manusia selalu lebih cepat menyebar daripada pengertian. Beberapa bangsawan mulai mendesak agar Antasena dijauhkan. Anak itu berbahaya, kata mereka. Jika dibiarkan, ia akan membawa murka alam. Dewi Urangayu menangis dalam diam. Dia hanya anak, ucapnya lirih pada Bima. Namun tekanan semakin besar. Antasena mendengar semua bisikan itu, meski tak seorang pun mengatakannya langsung di depan wajahnya. Suatu malam, ia berdiri di depan ibunya. Ibu, jika aku pergi, apakah ibu akan sedih? Dewi Urangayu memeluknya erat. Kemanapun kau pergi, kau tetap anakku. Air matanya jatuh, hangat, berbeda dengan air laut yang sering memanggil Antasena dalam mimpi. Hatinya terbelah antara cinta manusia dan panggilan yang tak bisa diabaikan. Di tepi pantai untuk pertama kalinya, Antasena berdiri menatap samudra luas. Angin laut menerpa wajahnya, ombak bergulung seolah bernapas bersamanya. Aku datang, ucapnya pelan, suaranya tenggelam dalam deru ombak. Air laut bergerak maju, menyentuh kakinya, lalu berhenti, seperti memberi salam. Dalam dadanya, suara itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Jika daratan menolakmu, lautan akan menerimamu. Jika manusia takut padamu, kami akan memanggilmu putra. Antasena menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa aneh, tidak merasa salah. Namun ia juga tahu, sekali ia melangkah lebih jauh ke dalam laut, hidupnya takkan pernah sama. Dan di sanalah, di antara ombak dan angin, takdir Antasena mulai berbelok menuju jalan kesatria lautan. Langkah Antasena menembus batas terakhir daratan terasa seperti melepaskan napas yang selama ini ditahan. Saat kakinya benar-benar menyentuh laut dalam, tubuhnya tidak jatuh, tidak tenggelam, melainkan disambut. Air bergerak mengelilinginya, hangat dan tenang, seolah pelukan lama yang tertunda. Cahaya matahari perlahan memudar, digantikan kilau biru kehijauannya memancar dari makhluk-makhluk laut. Antasena membuka mata, dan dunia baru terbentang di hadapannya.
tenang berdiri seperti istana kristal. Ikan-ikan berwarna terang melintas bagai panji-panji kerajaan. Dari kejauhan, sosok-sosok besar mendekat, para penjaga samudra. Putra darah darat dan laut telah datang, suara bergema dari segala arah. Antasena berlutut tanpa sadar. Dadanya bergetar, bukan oleh takut, melainkan hormat. "Aku hanya ingin tahu siapa diriku," katanya lirih. Ombak berhenti sejenak, lalu suara itu menjawab, "Untuk tahu siapa dirimu, kau harus bertahan dalam kedalaman." Ujian pertama datang tanpa aba-aba. Arus laut mendadak berputar liar, menarik tubuh Antasena ke pusaran gelap. Tekanan menghimpit dari segala sisi, lebih berat dari gunung. Tulang-tulangnya berderak, napasnya terasa ditekan, meski ia tidak kekurangan udara. "Bertahan!" teriak sebuah suara dalam kepalanya. Antasena mengepalkan tangan. Dalam benaknya terbayang wajah ibunya yang menangis, ayahnya yang diam, dan tawa-tawa manusia yang pernah merendahkannya. "Aku tidak akan lari lagi," katanya pada dirinya sendiri. Ia membuka kaki, menjejak arus, menolak pusaran dengan kekuatan yang bahkan belum ia sadari. Perlahan, pusaran itu melemah. Arus berhenti. Kesunyian kembali. Dari kegelapan muncul seekor makhluk tua bersisik emas, resi laut. Banyak yang kuat tenggelam oleh ketakutan mereka sendiri, ucapnya. "Kau bertahan karena kau menerima siapa dirimu." Hari-hari berikutnya adalah rangkaian latihan tanpa ampun. Antasena belajar bergerak melawan arus, membaca arah ombak, dan mendengar bisikan air. Guru-gurunya bukan manusia. Ada naga laut, ada roh arus, ada makhluk purba yang hidup sebelum daratan diberi nama. Salah satu dari mereka, seekor naga besar bermata hijau, sering memuji kesabaran Antasena. "Kekuatanmu besar, tapi hatimu masih ragu," katanya. Antasena menunduk. "Aku takut melupakan daratan," jawabnya jujur. Naga itu tertawa pelan, suara getarnya membuat karang bergetar. Kesatria sejati tidak melupakan asalnya. Ia hanya memilih di mana ia berdiri. Kata-kata itu tertanam dalam. Perlahan, gerakan Antasena menjadi lebih tenang, pukulannya menyatu dengan arus, langkahnya seirama dengan ombak. Namun ujian terberat bukan datang dari kekuatan, melainkan dari hati. Dalam sebuah ritual sunyi, Antasena dipaksa menghadapi bayangan dirinya sendiri, versi Antasena yang marah, kecewa, dan ingin membalas semua hinaan manusia. Bayangan itu menatapnya tajam. "Kenapa kau tidak menenggelamkan mereka saja?" desisnya. "Dengan kekuatan ini, kau bisa membuat daratan berlutut." Antasena menggenggam dada. Amarah itu nyata, menggoda. "Aku terluka," jawabnya dengan suara bergetar, "tapi aku tidak ingin menjadi monster bagi dunia yang tidak mengerti." Bayangan itu tersenyum sinis, lalu perlahan larut menjadi buih. Resi laut muncul kembali. "Kau lulus," katanya. "Karena kekuatan tanpa kendali hanya akan melahirkan kehancuran." Air di sekeliling Antasena bersinar terang, menandai perubahan dalam dirinya. Di akhir latihan, Antasena dibawa ke palung terdalam, tempat sunyi yang bahkan cahaya takut masuk. Di sanalah ia diberi anugerah. Tubuhnya bergetar saat sisik-sisik halus muncul di kulitnya, bukan sebagai kutukan, melainkan pelindung. Nafasnya menyatu sepenuhnya dengan air. "Mulai hari ini," suara samudra menggema, "kau adalah Antasena, kesatria lautan. Penjaga keseimbangan antara darat dan air." Antasena menunduk, air mata bercampur dengan laut. "Aku akan menjaga, tanpa membenci," ucapnya penuh tekad.
Namun jauh di atas sana, daratan mulai bergejolak. Manusia memanggil namanya, bukan dengan doa, melainkan dengan ketakutan. Dan panggilan itu akan segera menyeret Antasena kembali ke dunia yang dulu menolaknya. Kabar tentang keganjilan di laut menyebar lebih cepat dari angin musim. Ombak yang biasanya ramah kini naik tanpa aba-aba. Kapal-kapal nelayan terombang-ambing, dan suara gemuruh terdengar dari dasar samudra pada malam-malam tertentu. Manusia mulai menyebut satu nama dengan bisik penuh takut, Antasena. Mereka tidak tahu kebenaran, bahwa bukan Antasena yang mengamuk, melainkan lautan yang merasakan ketidakseimbangan. Dari kedalaman, Antasena menyaksikan semua itu dengan dada sesak. "Aku bersumpah melindungi keseimbangan," katanya pada resi laut, "tapi mengapa manusia selalu menunjukku sebagai ancaman?" Resi laut menatapnya lama. Karena manusia lebih mudah menyalahkan satu sosok daripada mengakui keserakahan mereka sendiri. Kata-kata itu pahit, namun jujur. Antasena memejamkan mata, merasakan getaran lautan, jerit makhluk laut yang terluka oleh jaring dan besi, karang yang hancur, dan amarah samudra yang mulai bangkit. Di daratan, para penguasa berkumpul. Obor menyala, pedang diasah. "Kesatria lautan itu harus dihentikan," seru seorang bangsawan. "Jika perlu, kita serang sumbernya." Bima mendengar semua rencana itu dengan rahang mengeras. Sebagai ayah, darahnya mendidih. Sebagai ksatria, ia terikat pada dunia manusia. Malam itu, ia berdiri sendirian di tepi pantai, memanggil dengan suara yang hampir hilang oleh angin, "Antasena, jika kau masih menganggapku ayah, dengarkan." Air laut bergetar. Dari buih ombak, Antasena muncul perlahan, tubuhnya bersinar samar di bawah cahaya bulan. "Ayah," katanya pelan. Dua dunia bertemu dalam tatapan itu, cinta dan takdir saling bertabrakan. "Mereka akan menyerang laut," kata Bima. "Dan jika itu terjadi, kau akan dianggap musuh." Antasena menunduk. "Aku tidak ingin melawan manusia," jawabnya lirih, "tapi aku juga takkan membiarkan lautan dihancurkan." Benturan itu tak terhindarkan. Armada manusia berlayar dengan niat menaklukkan, bukan memahami. Saat kapal-kapal mendekat, laut mendidih oleh amarah makhluk purba. Antasena berdiri di antara dua dunia, satu langkah lagi, perang akan pecah. "Hentikan!" teriaknya, suaranya menggema di atas ombak. Beberapa prajurit tertegun melihat sosoknya berdiri di atas air. Namun ketakutan lebih keras dari nalar. Anak panah dilepaskan. Antasena menepisnya dengan arus lembut, tak melukai siapapun. "Aku tidak datang untuk membunuh," katanya lagi, lebih keras. Ombak naik, kapal berguncang. Dari dalam laut, suara naga dan roh arus menggeram, menunggu perintah. Antasena mengepalkan tangan. Ia bisa mengakhiri semua ini dalam sekejap, dan godaan itu terasa nyata, berbahaya. Di tengah kekacauan, Antasena memilih jalan yang paling menyakitkan, menahan kedua sisi. Ia menenggelamkan amarahnya sendiri, menekan gejolak lautan, dan berdiri sebagai tameng. Ombak yang hampir menghantam kapal-kapal itu tiba-tiba berhenti, seolah waktu membeku. "Aku anak manusia," serunya, "dan aku putra lautan. Jika kalian ingin perang, kalian harus melewatiku." Keheningan jatuh. Para prajurit saling berpandangan. Bima melangkah ke depan, mengangkat tangan. "Cukup," teriaknya. "Jika kalian menyerang laut, kalian menyerang darah dagingku." Keberanian itu memecah kebisuan. Perlahan, kapal-kapal mundur. Laut mereda,
meski amarahnya belum sepenuhnya padam. Antasena terjatuh berlutut di atas air, lelah, namun tegak dalam pilihannya. Malam itu, Antasena kembali ke kedalaman dengan hati yang retak. Ia tahu, perdamaian barusan hanyalah jeda. Aku sudah memilih, katanya pada samudra. Aku akan menjadi jembatan, meski itu berarti aku akan disalahkan oleh kedua sisi. Resi laut menatapnya dengan bangga dan duka. Itu harga menjadi penjaga keseimbangan, ucapnya. Di kejauhan, daratan masih memandang laut dengan curiga, dan laut memandang daratan dengan luka. Antasena menatap ke atas, ke arah bintang-bintang yang memantul di permukaan air. Jika aku harus berdiri sendiri, bisiknya, aku akan berdiri. Dan pilihan itu akan mengantarnya pada pengorbanan terbesar, takdir yang menunggu di akhir kisahnya. Pertanda itu datang tanpa suara. Langit memucat, angin berhenti, dan laut menjadi terlalu tenang, ketenangan yang menakutkan. Para resi samudra tahu, keseimbangan telah berada di titik rapuh. Kerusakan di daratan, keserakahan manusia, dan amarah laut yang lama terpendam akhirnya bertemu dalam satu simpul bencana. Antasena berdiri di palung terdalam, merasakan retakan tak kasat mata di antara dua dunia. Jika ini dibiarkan, ujar resi laut dengan suara berat, lautan akan bangkit tanpa ampun. Daratan akan tenggelam. Antasena menutup mata. Di benaknya muncul wajah ibunya, ayahnya, dan manusia-manusia yang dulu takut padanya. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanyanya lirih. Samudra menjawab dengan kesunyian, jawaban yang paling kejam karena sudah ia pahami. Untuk menenangkan lautan dan melindungi daratan, harus ada pengikat abadi. Dan pengikat itu adalah dirinya. Antasena naik ke permukaan untuk terakhir kalinya. Fajar menyingsing dengan warna kelabu. Di tepi pantai, Bima sudah menunggu, seolah hatinya tahu. Kau akan pergi jauh, kata Bima, bukan bertanya. Antasena tersenyum kecil. Aku hanya akan berdiri di tempat yang tak bisa lagi kugapai sebagai manusia. Dewi Urangayu datang tertatih, air mata tak tertahan. Anakku, pulanglah, pintanya. Antasena berlutut, menyentuh kaki ibunya dengan penuh hormat. Ibu telah memberiku cinta manusia, katanya pelan. Izinkan aku menjaga dunia agar cinta itu tak tenggelam. Tangis pecah. Bima memeluknya erat, pelukan singkat, keras, seperti pelukan terakhir seorang ksatria. Jadilah dirimu, bisik Bima. Apapun bentuknya. Ritual pengikatan dimulai saat matahari tepat di atas kepala. Laut bergemuruh, langit berputar, dan makhluk-makhluk samudra berkumpul dalam keheningan sakral. Antasena berdiri di tengah pusaran cahaya biru, tubuhnya bersinar, sisik-sisiknya berkilau seperti bintang jatuh. Mulai saat ini, suara samudra menggema, kau bukan hanya penjaga. Kau adalah sumpah. Antasena menarik napas panjang, napas terakhir yang masih terasa seperti napas manusia. Jika dunia harus selamat, ucapnya lantang, biarlah namaku dilupakan, asal keseimbangan tetap terjaga. Cahaya meledak. Ombak naik tinggi, lalu jatuh perlahan. Laut kembali tenang. Angin berhembus lembut. Bencana yang seharusnya terjadi, lenyap seolah tak pernah direncanakan. Hari-hari berlalu. Antasena tak lagi muncul sebagai sosok yang bisa dipanggil. Namun kehadirannya terasa. Laut yang mengamuk tiba-tiba mereda. Kapal yang hampir karam menemukan arus tenang. Nelayan yang tersesat mendengar bisikan lembut penunjuk jalan.
Mereka tidak tahu siapa yang menolong, hanya merasa diselamatkan. Bima sering berdiri di tepi pantai, memandang cakrawala. "Anakku," ucapnya pada angin, "kau memilih jalan paling berat." Dewi Urangayu menabur bunga ke laut setiap purnama. Air laut berkilau, seolah menjawab. Legenda mulai tumbuh, diceritakan dari mulut ke mulut. Tentang kesatria yang tak pernah menuntut pujian. Tentang penjaga yang bekerja dalam diam. Kini, jika kau berdiri di pantai saat senja dan mendengar ombak berbisik dengan nada yang terasa terlalu lembut untuk sekadar air, mungkin itu Antasena menjaga tanpa terlihat. Ia bukan lagi milik daratan dan bukan sepenuhnya milik lautan. Ia adalah jembatan. Ia adalah sumpah. Ia adalah pengorbanan yang hidup abadi dalam ombak. Dan selama laut masih bernafas, selama daratan masih berdiri, nama Antasena akan terus bergaung, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa keseimbangan dunia sering dijaga oleh mereka yang rela menghilang. Saudara semua, kisah Antasena mengajarkan kita satu hal yang sering terlupakan. Bahwa mereka yang paling kuat, seringkali adalah mereka yang paling rela mengalah. Antasena tidak dikenang karena berapa banyak musuh yang ia tumbangkan, melainkan karena berapa banyak kehancuran yang ia cegah, dalam diam, tanpa tepuk tangan. Ia lahir ditolak oleh daratan, namun memilih tidak membalas dengan amarah. Ia dipanggil oleh lautan, namun tidak menenggelamkan dunia demi kekuasaan. Ia memilih menjadi jembatan, meski jembatan sering diinjak tanpa pernah dipuji. Dan mungkin, di dunia nyata ini, ada banyak Antasena lain. Orang-orang yang menahan diri, mengorbankan keinginannya, demi menjaga keseimbangan yang tidak semua orang sadari. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jika ombak ceritanya terasa sampai ke dada, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini, agar legenda-legenda Nusantara terus hidup, dan tak tenggelam oleh zaman. Saya pamit, dan ingat, jika suatu hari kalian mendengar ombak berbisik terlalu lembut di senja hari, barangkali Antasena masih berjaga. Gelombang air pedang menyilang dua. Sampai jumpa di kisah epik berikutnya.